Agak putus nih. Ya, jadi memang waktu kemarin saya juga ngasih kuliah tamu di Unipa itu agak banyak putusnya. Jadi ya karena kami sama-sama. Halo? Iya lanjut Bu, ya. Putus-putus. Iya. Sesungguhnya orang tua Ibu asli Minang. Namanya orang Minang suka merantau, akhirnya tinggallah di Jayapura. Jadi Ibu kelahiran Jayapura. S1 Ibu dari Fakultas Pertanian jurusan Peternakan Faperta Uncen Manokwari. S2 Ibu dari jurusan dari program pasca sarjana biologi di IPB. Ibu mengambil minat fisiologi. Kemudian S3 Ibu di Human Health and Medical Science Kochi University, Jepang. Penelitian 1, S2, S3 Ibu bergelut di bidang mamalia dan fisiologi hewan. Demikian Pak Maman, perkenalan singkat kami. Kami kembalikan kepada Pak Maman. Baik, terima kasih Bu Ranti. Mungkin bisa saya sampaikan, ini yang mengambil mata kuliah anatomi fisiologi manusia ini ada 2 kelas, jadi kelas A dan kelas B. Satu kelasnya ada sekitar, ya ada 2 kelas Bu. Satu kelasnya ada sekitar 33 orang. Jadi mungkin hari ini yang ikut kuliah bersama ini ada sekitar 66 ya. Kalau semuanya hadir 66 orang. Saat ini ya betul. Jadi 66 persis, kita 68 sekarang. Jadi saya dan Ibu ya berarti 66 orang yang mahasiswanya. Oh, ini ada ya Bu? Ada mahasiswa biologi yang bisa masuk tapi yang sudah senior-senior, kebetulan minggu ini minggu UTS Pak, jadi saya tidak bisa mengganggu jam UTS, tetapi ada mahasiswa yang tidak ada kuliah hari ini, saya himbau untuk bergabung biar bisa melihat teman-temannya dari Universitas Bengkulu. Iya, ada berapa orang Bu kira-kira? Sudah ada di sini belum? Ada yang dari Unipa mana? Sudah gabung di sini? Yang ada Kak. Dari ada Pak. Ya, mana? Yang dari Unipa mohon menyebutkan nama biar Bapak bisa tahu. Terima kasih sudah mau bergabung dari Unipa dan bergabung dengan mahasiswa Universitas Bengkulu. Silakan. Tadi saya lihat ada nama Sinia. Siapa ada lagi Muhammad tadi ya? Rama ini. Muhammad Ramadhani. Oh, Muhammad Ramadhani ya. Ada Rani Damayanti. Ada Sinia. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini yang siapa? Coba mungkin kita, kalau yang dari Bengkulu nanti perkenalkan diri lama, 66 orang ini banyak. Iya, betul Pak. Yang dari Unipa berapa orang? Ini totalnya 71 sekarang, jadi mungkin ada sekitar 6-7 orang yang dari Unipa ini. Mungkin ada Sinia, ada Debbie Karet, mungkin bisa memperkenalkan diri. Sinia, Debbie Karet, Muhammad Ramadhani, Suliati Onu. Silakan. Ayo silakan kawan-kawan yang dari Unipa. Kita mulai dari ini mungkin Rani Damayanti. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai. Kenalan apa lagi? Oh iya, saya mahasiswi dari Universitas Papua Manokwari, angkatan 18. Baik, terima kasih Hirani. Ini ada Muhammad Ramadhani, boleh perkenalkan diri? Silakan Nak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Bejo dari Unipa Kampus Manokwari, angkatan 2020.
Salam kenal. Adik. Ya, terima kasih Muhammad Salam Ramadhani. Ini berikutnya ada Zinia Leoni. Ini ya, silakan. Iya, halo, selamat pagi semuanya. Selamat Pagi. pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sinia Leoni di Mumun Mau, biasa dipanggil Nia. Saya dari Universitas Papua, jurusan Biologi, angkatan 2017. Terima kasih. Angkatan 2017 ya, sama-sama. Ini ada Asrul Aswar. Boleh perkenalkan diri Asrul? Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Azrul Aswar dari Universitas Papua, jurusan Biologi, angkatan 2016. Saya anak didiknya Ibu Ranti langsung. Anak ini ya, anak dengan skripsi maksudnya? Iya. Iya, Oh iya, sudah skripsi berarti ya. Iya. Sinia juga sudah skripsi, Asrul juga sudah skripsi, Oh Pak. sudah ini ya, sudah angkatan 2017 semua ya. Iya. Ini berikutnya ada siapa nih? Jennifer Tandili. Jenny, Ada Jenny? Iya Pak, hadir. Jennifer Tandili, bukan Jenny Marliandari ini. Ada juga Jenny dari Bengkulu ini. Oh makanya Pak. Jadi saya Atau mungkin ini, Fadila Ahmad. Boleh, mana Fadila Ahmad? halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadlan, saya di angkatan 20. Agak putus-putus suaranya ya. Iya, signalnya nggak begitu bagus, Pak. Iya, iya Bu. Putus sepertinya. Iya. Debbie Karet? Ada Debbie Karet? Hadir Pak. Debbie, Yang mana Debbie? Ayo coba perlihatkan wajahnya. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. sebelumnya saya perkenalkan dulu, Pak. Debbie ini Ketua HMJ Biologi. Oh, ketua himpunan ya? Iya, Ketua Himpunan. Oh, ketua himpunan. Silakan, Nak. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Debbie Aprilia Karet, biasa dipanggil Debbie. Saya mahasiswi Universitas Papua, jurusan Biologi, angkatan 2017. Terima kasih. Ya. Sedang skripsi, Pak. Ketua himpunannya ada ternyata di sini ya. Berikutnya ada Iya, Pak. Suryati Onu. Suryati Onu, bisa dengar suara saya? Bisa Pak, tapi saya lagi di pinggir jalan jadi agak selibut. Oh ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati Onu, bisa dipanggil Ati, dari Universitas Papua, jurusan Biologi angkatan 2018. oke. Terima kasih Suryati, angkatan 2018 ya. Jadi 2018 ada, 17 ada, 20 juga ada tadi ya. Masih ada kawan-kawan yang dari Papua? Yang belum saya panggil, yang belum terlihat di layar? Sudah semua kah? Fadila kayaknya Ahmad sudah tadi belum ya? Fadila. Tadi sudah kayaknya, Pak. Oh sudah tadi kayaknya. Tadi sudah Pak. Oh sudah ya. Oh, saya yang Ya, lupa. karena terganggu jaring Jadi kurang jelas ya. Baik, dari Bengkulu mungkin ini kita 2 orang saja yang komtinya, ketua tingkatnya. Yang pertama yang ketua tingkat dari kelas A. Mana si Hopipah ini? Hopipah Indar Parawangsa. Mana? Hadir Pak. Nah, ayo perkenalkan diri Hopipah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Nama saya Kaufifa Dwi Utami dari Pendidikan Biologi kelas 5A angkatan 2018. Ya. Terima kasih. Kopipa dari mana asalnya? Kabupaten? Bengkulu Utara, Pak. Di mana Bengkulu Utara? Di Ketahun. Oh, di Ketahun ya. Jadi Ketahun ini banyak perkebunan sawit, perkebunan karet, dan perkebunan coklat ya. Jadi ini daerahnya pinggir pantai, ketinggiannya paling di bawah 300-an meter. Dari kota Bengkulu sekitar 2 jam ya naik mobil. Berikutnya Komti kelas B, siapa? Refai ya? Ayo Refai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Refai, kelas 5B, Pendidikan Universitas Bengkulu, asal dari Kepahyang. Oh, dari Kepahyang. Nah, ini mungkin saya sampaikan kalau Kepahyang ini agak kontras dengan Ketahun. Jadi kalau Kepahyang ini di puncak bukit, di puncak gunung. Jadi yang banyak di sana itu kopi, kebun teh, dan air terjun. Ketinggiannya mungkin di atas 1000 meter DPL ya. Jadi Bengkulu ini pinggir pantainya ada, kawasan perbukitan yang masih banyak hutan lindung juga ada. Jadi kalau yang dari Papua nanti kapan-kapan ke Bengkulu bisa kontak ke saya ya. Ini kawan-kawannya banyak yang bisa untuk ngajak jalan-jalan lah. Ngajak ke air terjun atau ngajak ke kebun teh ya. Kalau di Manokwari ada ini Bu, kebun teh ada. Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, Itu tidak ada. Kopi yang ada, Pak. Oh, kopi ada. Kopi ada. Ketinggian berapa Bu itu Manokwari dari permukaan laut? Kalau kampus kami ketinggiannya 110 DPL. Oh, 110. Tetapi kalau itu di atas 1000-an adanya. Oh, sampai juga ada di banyak. 1000-an ya. 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 Baik. Terima kasih mungkin untuk semuanya. Jadi sekarang sudah 8.17. Bagaimana Bu kita mulai kuliahnya? Siap, Pak. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan salam kenal untuk mahasiswa Universitas Bengkulu. Tadi sudah mengenal mahasiswa biologi dari FMIPA Unipa. Mudah-mudahan komunikasinya bisa dilanjut antar sesama himpunan mahasiswa supaya aktivitasnya bisa meningkatkan kerjasama antar mahasiswa dan kita meningkatkan kerjasama antar dosen baik dalam pembelajaran, mungkin penelitian suatu saat ya Pak ya. Ya, kerjasama penelitian. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan materi kami. Sebelumnya saya ingin sampaikan, saya juga mengajar di FKIP mengenai fisiologi manusia. Karena ini mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia, sehingga file yang saya berikan adalah file yang saya ajarkan di teman-teman FKIP Biologi Unipa. Ini Ibu sudah saya jadikan host, jadi bisa ini boleh screen sharing kalau mau share screen. Oh siap Pak, ini saya lagi buka PowerPoint-nya. Ini nanti Bu minta tolong, ini boleh ya kita rekam ya. Jadi mungkin nanti kalau mahasiswa kita ini mau lihat di YouTube, mau ngulang-ngulang lagi, biasanya saya setiap kuliah saya upload ke YouTube. Jadi siapa yang rajin yang mau ngulang lagi, mereka bisa cek di YouTube. Jadi mohon izin, Siap, ini Pak. boleh direkam Bu ya? Boleh Pak. Boleh. Kemudian nanti saya ada video yang mau saya putar juga, tapi saya ambil ada 2 video. Pertama tugas praktikum mahasiswa, yang kedua saya ambil dari YouTube. Oh iya Bu, ya. Mohon maaf, ini sudah kelihatan Pak? Belum sepertinya Bu. Belum ya? Yang lain tidak lihat belum?
Belum. Belum, Pak. Bu. Ah, ini baru kelihatan, Bu. Ya. Baik. Kita bicara, Ibu diminta membantu memberikan materi mengenai sistem gerak pada manusia. Kalau sistem gerak pada manusia kita bagi dua. Ada sistem gerak positif, aktif dan sistem gerak pasif. Nah, di sini Ibu menjelaskan yang mengenai tulang belulang dan sendi. Nanti mungkin kalau otot biar Bapak Maman yang bisa melanjutkan ya Pak Maman ya. Oh iya, boleh Bu. Oh ya. Nah, tolong dilihat, walaupun kita besar, pendek, tinggi, kita lihat tulang belulang kita dalam keadaan berjalan semua bergerak. Dari bagian kepala sampai ujung kaki. Nah, hari ini kita akan mengenal tulang-tulang yang dipakai untuk bergerak. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa gerak manusia itu ada alat gerak pasif, kita sebut rangka, dan alat gerak aktif kita sebut otot. Ibu konsentrasi di alat gerak rangka. Nah, fungsi rangka, Ibu harap semua orang tahu atau semua mahasiswa adik-adik tahu bahwa kita semua punya rangka. Fungsinya apa? Banyak macamnya. Misalnya ini, pertama, pelekatan otot. Adakah yang bisa menjelaskan maksudnya pelekatan otot ini apa? Ada yang mau coba menjawab? Ayo, ini mungkin yang tukang sayurnya jauh dari rumah boleh dihidupkan mic-nya setiap waktu ya. Jadi ketika Bu Ranti nanya bisa langsung komunikatif tanpa harus on off mikrofon. Ayo, siapa yang mau jawab? Mengapa fungsi rangka untuk melekatkan otot? Dan ini semua ada pada tubuh kita. Halo? Suara Ibu kedengaran-kah? Kedengaran, Ibu. Iya. Kedengaran, Ibu. Bisa tolong dijawab kah? Ayo, siapa yang mau jawab? Coba. Atau Ibu arahkan dulu ya, biar mungkin hari ini agak grogi ya, untuk menjawab. Ya, proses belajar jangan pernah takut untuk salah, karena tidak pernah sesuatu langsung benar tanpa melewati kesalahan. Jadi ini kan tulang belulang kita nih. Kemudian coba kalian lihat dalam tubuh kita, apakah kita bisa lihat tulang-tulang kita? Tidak pernah seseorang bisa melihat tulangnya langsung karena di atas tulang ada otot-otot, tempat melekatnya otot. Otot pun tidak bisa melakukan tugasnya kalau tidak ada tulang. Yang kedua, sebagai pengungkit untuk melakukan gerak. Yang ketiga, penyokong berat badan. Kita punya tulang, ini bisa membuat kita bergerak, berjalan, berdiri, menari, dan sebagainya karena dibantu oleh tulang. Yang keempat, proteksi. Bayangkan kalau tubuh kita hanya terdiri dari daging atau otot saja. Kita tidak bisa menangkis sesuatu kalau ada yang mengganggu kita. Ini kita anggap fungsinya sebagai proteksi. Yang kelima, membentuk sel darah. Ada yang tahu tulang bagian mana yang bisa membentuk sel darah? Tulang. Yes, tulang belakang. Jadi di bagian belakang kita ini ada sumsum. Dia yang bertanggung jawab membentuk sel darah. Itu yang menyebabkan mahasiswa putri kalau lagi haid, tulang belakangnya sakit. Karena haid nanti akan mengeluarkan darah, sehingga tubuh perlu menggantikan sel-sel darah yang keluar. Akhirnya proses pembentukan sel darah di sumsum bekerja lebih aktif.
Yang keenam, fungsi imunologis. Apa itu fungsi imunologis, Nak? Kekebalan tubuh. Iya. Bisa sebutkan mengapa kita katakan fungsi imunologis? Tulang itu punya fungsi imunologis. Supaya tubuh kita menjadi kebal. Iya. Kuat. Jadi pembentukan sel darah di sumsum tulang tadi, sel darah merah, sel darah putih, kita tahu sel darah putih itu mempertahankan tubuh, apalagi kondisi seperti ini. Makanya kita diingatkan saat COVID, kita jangan lupa melakukan pergerakan. Dengan melakukan pergerakan, rangka kita bergerak, kita beraktivitas. Selain itu, berhubungan dengan sistem peredaran darah, membuat peredaran darah lebih lancar, bisa membawa zat-zat makanan, bisa membawa oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh yang lain. Yang terakhir, fungsinya adalah menyimpan kalsium. Nah, untuk menyimpan kalsium, kita tahu tulang kita bisa kuat kalau ada kalsium. Bahkan kalau orang yang kekurangan kalsium menyebabkan orang bisa sakit tulang. Nah, kelompok tulang manusia ada bagian rangka aksial dan rangka apendikuler. Yang aksial ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk. Nah, ini bagian-bagiannya. Mohon maaf, karena ini hanya nama-nama anatomi ya Pak ya. Jadi kalau anatomi biasa anak-anak tuh kurang tertarik untuk menghafalnya. Tapi minimal bisa tahu bahwa tulang tengkorak ini pegang semua, bisa pegang tulang kita, ini tulang tengkorak kita. Bayangkan tulang tengkorak ini terdiri dari berbagai macam tulang. Ada di bagian kepala, ada bagian depan. Tulangnya banyak nama-namanya. Nanti bisa dibaca. Nah, inilah keadaan tulang tengkorak kita. Ini Ibu sudah berikan nomor-nomor, nanti bisa dicocokkan. Ini Ibu kasih animasi, ada yang maksila, ada yang mandibula. Maksila rahang atas, mandibula rahang bawah. Jangan dianggap sepele, maksila dan mandibula, ini bisa digunakan untuk proses mengunyah, bergerak, dan sebagainya. Ini tulang belakang. Tadi kita sudah bahas tulang belakang kita, jadi tulang belakang kita sebenarnya banyak ruas, Nak. Banyak jenis tulang-tulangnya. Pak Maman, saya izin ya menunjukkan video supaya menarik mahasiswa untuk belajar mengenai nama-nama tulang, boleh? Boleh Bu, lanjut Bu, silakan. Ya, ini nama-nama tulangnya, ini bagian, jadi tadi tulang belakang, kita punya tulang belakang nih. Ini bagian-bagiannya. Kemudian ini ada tulang di depan, tulang dada kita, juga ada bagian-bagiannya. Betapa besar ilmunya Tuhan, Dia sudah menyiapkan segala bagian pertulangan karena mendukung aktivitas manusia. Selain itu ada tulang rusuk. Nah, tulang rusuknya kita bisa lihat bermacam-macam. Mohon maaf, ini karena nama-nama tulang, jadi silakan nanti dibaca saja ya nama-nama tulangnya. Nah, sekarang kita masuk ke rangka apendikular. Rangka apendikular ada gerak bagian atas dan ada alat gerak bagian bawah. Namanya anggota gerak berarti berhubungan dengan tangan bagian atas dan kalau bagian bawah berhubungan dengan kaki. Jadi nanti masing-masing bisa lihat pertulangannya. Jadi tulang kita di bagian tangan ini ada namanya humerus, itu lengan atas, ada radius, ada hasta, bahkan pergelangan tulang pun ada namanya. Kita bisa membuat tangan kita berputar dan sebagainya karena ada tulang pergelangan tangan. Tulang telapak tangan, mereka punya namanya masing-masing. Bahkan tulang jarinya pun ada namanya.
Kemudian ini Ibu ingin tunjukkan gambar yang humerus itu bagian atas nih nak. Nih. Pasti semua punya humerus. Ini yang radius, ini yang ulna, ini metakarpal, ini palanger. Ini gambar selanjutnya. Nah, ini tulang yang tadi karpal yang membuat tangan bisa bergerak-bergerak. Terus ada metakarpal, inilah yang namanya palanger berhubungan dengan jari-jari. Kemudian ini tulang gerak bawah. Tulang gerak bawah ini berhubungan dengan kaki, nak. Kalau tadi kita bicara tentang tangan, sekarang kita bicara tentang kaki. Nah, ini bagian kaki tuh mulai dari paha, lutut, dan sebagainya. Nanti ada video yang Ibu tunjukkan. Kemudian ini bagian panggul. Nah, inilah bagian tulang ekor yang kita sebut coccyx. Jadi tulang belulang kita kalau meninggal, daging ototnya habis satu persatu, suatu saat hanya tinggal tulang ekor saja. Ini pubis, kalau kita sebagai perempuan, pubis ini membantu dalam proses melahirkan. Nah, ini tulang femur. Ini kita cerita tulang bagian gerak bawah. Ini gambarnya. Ini tibia. Tolong dilihat tadi yang bagian tangan. Kalau di sini hanya satu tulang, tapi di sini ada dua bagian tulang, begitu juga kaki. Nah, di ini ada tibia, ada fibula. Ini tibianya di bagian depan, fibulanya di bagian belakang. Jadi kalau kalian punya kaki bermasalah, tolong dilihat kira-kira tulang bagian mana ya yang bermasalah. Nah, sebelum masuk bentuk tulang, Ibu ingin putarkan video dulu supaya menarik, karena memang Ibu sadari kalau nama tulang-tulang ini mahasiswa kayaknya kurang berminat karena hafalan, membosankan Pak. Saya saja membosankan kalau suruh belajar anatomi. Iya. Yang supaya tidak bosan, kita lihat video dulu ya. Kabar ya. Anatomi struktur itu kurang logika. Betul Pak. Jadi agak bosan. Pokoknya kita nerima saja apa yang ada. Ya. Macam hubungan antara tulang pada manusia. Bentar Pak ya. Ayo Bu, ayo ambil ya, bebas saja Bu. Waktunya sama Ibu kendalinya. Ya, ini video mohon maaf Ibu ambil dari YouTube, tapi Ibu anggap ini menarik untuk kita dengarkan. Bisa kelihatan kah? Kelihatan, kelihatan. Ya, ini khusus mengenai sistem rangka tulang supaya kita nggak bosan ini, atau secara tidak langsung kita belajar menghafal. Ibu menilai mereka kreatif membuat video ini. Siapa tahu nanti di FKIP atau teman-teman biologi lainnya juga bisa membuat ide lagu untuk menghafal nama-nama bagian-bagian tubuh. Dua siaga kula.
Ibu, suaranya kurang keras. Apa volumenya yang kekecilan ya? Tadi saya udah atur volume. Nah, ini berapa kencang? Tadi saya udah bikin 100 nih, Pak. Oh, berarti memang ya. Oke, Bu, lanjut. Dari sana. Coba ya, kita lanjut. Sekarang apendikular, skapula dan clavicula, itu tulang gelang bahu, gerak atas, humerus radius ulna, carpal metaplasma phalanges, gelang panggul dan 3, ilium ischium pubis, dan yang terakhir ada anggota gerak bawah, femur patella, tibia, fibula tarsal, metatarsal, paling ujung jari, kaki phalanges. Ya. Jadi bagaimana yang lain bisa mendengar? Suaranya bisa terdengar tadi? Bisa, Bisa, Ibu. Ini salah satu cara menghafal nama tulang-tulang. Karena kalau hanya melihat saja membosankan. Ibu saja juga bosan kalau suruh menghafal nama-nama tulang. Tapi karena dengan lagu tadi, akhirnya kita bisa ingat. Bayangkan lagunya hanya sekitar 3 menit atau 4 menit lah. Tapi dia sudah bisa bercerita tentang pertulangan. Ibu menjelaskan tentang materi tadi belum selesai mengenai pertulangan. Jadi Pak, mungkin metode ini juga bisa kita lakukan untuk anak-anak memudahkan untuk menghafal nama-nama tulang. Ya. Gitu ya. Metode audio ya. Iya Pak. Kita lanjut lagi materi yang tadi ya. Ya. Nah, tadi nama pertulangan itu sudah beres, sudah kelihatan nama-namanya. Sekarang kita belajar mengenai bentuk tulang. Bentuk tulang, nanti kalian coba pelajari. Mungkin nggak ada yang selama ini perhatikan ya, tulang kita ini bentuknya bagaimana. Sesungguhnya tulang kita ada 4 bentuk. Ada tulang pipa, kenapa pipa? Dia seperti pipa, berongga dan panjang. Terus ada tulang pendek. Ada yang pipi, tadi kalau kita lihat gambar-gambarnya, kita bisa lihat ada yang pipi, ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang pendek. Bahkan ada yang tidak beraturan. Contohnya apa Ibu? Ini contohnya nak. Tulang pipa bentuknya seperti ini, memanjang. Ini ada pembentukan eritrosit, sel tulang kuning, ada sel sumsum tulang merah, ada sumsum tulang kuning, tanggung jawabnya berbeda-beda.
Nah, ini tulang pendek pada tangan kita bandingkan dengan tulang yang sepanjang ini. Walaupun pendek, dia juga punya fungsi. Bayangkan satu jari kita umpamanya terputus dan sebagainya. Ini kemudian ini sudah dijelaskan tulang pendek ini bisa ditemukan di telapak tangan dan telapak kaki. Nah, ini ada tulang pipi. Kalau pipi kan kita tahu kalau bahasa Papuanya leper, Pak. Tipis. Ya, leper. Nah, jadi lempengannya pipih dan lebar. Ini biasa ditemukan di bagian kepala. Beruntunglah tulang tengkorak kita bentuknya pipi, jadi kita bisa kepala kita bisa terbentuk. Dan dia melindungi bagian-bagian dalam bagian kepala kita, terutama sel saraf pusat yaitu otak. Otak banyak bagian-bagiannya mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak. Nah, ini tulang yang tidak beraturan. Kompleks, bingung ini mau disebut apa. Di mana tulang itu berada? Adanya di tulang rahan dan di tulang belakang. Tulang belakang kita tuh jangan dipikir hanya satu baris begini saja, tapi dia ada bagian-bagiannya dan tadi nama-nama tulang belakang pun ada nama-namanya. Nah, kalau bentuk supaya tidak ngantuk nih, Ibu ingin ulangi lagi. Ada berapa bentuk tulang yang tadi sudah Ibu jelaskan? Mungkin ada yang bisa bantu menjawab, Nak? Ada 4, Ibu. Ada 4, Bu. Ada 4. Alhamdulillah. Jadi terima kasih, Nak, sudah memberikan perhatian dan mendengarkan. Memang betul ada 4. Kalau boleh tahu, apa saja itu, Nak? Tulang pipi, tulang pipa, tulang pendek, tidak beraturan. Mantap. Alhamdulillah, Pak, mahasiswa Bapak semangat-semangat belajarnya, saya juga ikut semangat jadinya. Terima kasih ya, Nak. Di sini masih pagi, Bu. Masih jam 9, jadi masih kuat energinya. Iya, harus semangat. Tidak pandang pagi, sampai malam pun harus semangat harusnya ya. Anak muda kok. Baik ya, tadi bentuk tulang kita sudah belajar. Sekarang jenis tulang, Nak. Tulang tuh ada 2, ada tulang rawan, ada tulang keras. Tulang rawan itu macam-macam namanya, Nak. Hialim, fibrosa, elastin. Tulang keras ada osteosit, ada matriks. Sebenarnya ada proses pembentukan tulang, tapi Ibu melihat waktunya nggak cukup, jadi Ibu tidak jelaskan proses pembentukan tulang. Urusan tulang beres. Sekarang kita berpikir, bagaimana sih tulang itu bisa dihubungkan? Kalian pernah tidak berpikir, bagaimana tulang tangan bagian atas, alat gerak bagian atas, bisa berhubungan dengan alat bagian bawah? Bagaimana jari-jari ini bisa dihubungkan dengan alat gerak yang ini? Bagaimana kepala bisa dihubungkan dengan leher, dan sebagainya. Nah, Tuhan sudah mengaturnya, mereka ada hubungan antar tulang yang kita sebut sebagai artikulasi atau persendian. Jadi artikulasi itu ada 3 macam, Nak. Sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Pernahkah mendengar istilah ini, Nak? Sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis? Belum. Ada belum? Ya, mari kalau kita dengarkan satu-satu ya. Yang pertama adalah sinartrosis. Sinartrosis sering disebut sebagai sendi mati. Apakah sendinya mati? Tidak. Maksudnya sendi mati adalah persendian ini tidak dapat bergerak, tidak dapat digerakkan. Dia hanya bertanggung jawab menghubungkan tulang belulang. Siapakah itu? Tulang di bagian kepala. Bayangkan kalau tulang tengkorak kita sedikit-sedikit bergerak ke atas, ke samping, nanti otak keluar. Nah, Tuhan tahu tulang tengkorak kita tidak boleh banyak bergerak. Justru kalau terbentur, bagian dalam akan berbahaya. Jadi tolong diingat, tulang
sendi mati atau sinartrosis ini ada di bagian kepala. Nah, sinartrosis ada dua macam, nak. Ada sinfibrosis dan sinkondrosis. Nih, kalian bayangkan tulang belakang kita, tulang kepala kita, apalagi kalau bayi yang baru lahir, selalu bilang jangan ditekan bagian atasnya, tulangnya belum tersambung dan sebagainya, tulang ubun-ubun. Nah, amfiartrosis. Ini persendian. Sinartrosis tadi sudah ya, sekarang amfiartrosis. Ini persendian yang pergerakannya terbatas, bisa bergerak tapi tidak banyak. Siapa dia? Dia menghubungkan antara tulang rusuk dan tulang belakang. Ini yang laki-laki yang belum nikah, ada istilah tulang rusuknya hilang. Jadi belum mendapat pasangan, saya sedang mencari tulang rusuk saya, Bu. Ya. Nah, jadi ini ada hubungan antara tulang rusuk dan tulang belakang, nak. Dan kita lihat gambar ini, nak. Ini bagian dada, ini bagian belakang, ini tulang rusuk. Nih, tulang rusuk ini, nih, ya, tadi sudah Ibu sebutkan nama-namanya. Kemudian yang ketiga, diartrosis. Persendian yang paling bebas gerakannya. Nah, untuk diartrosis, sendinya macam-macam, nak. Ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi luncur. Dari sini kita bisa melihat ciri gerakannya dan contohnya. Untuk nama-nama sendi ini, Ibu memberikan praktek untuk mahasiswa FKIP, mereka melakukan gerak dan menyebutkannya sendiri. Sehingga mereka bisa selain olahraga tujuannya, tetapi sekalian mengingat nama-nama sendi tersebut. Ini ada sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, sendi luncur. Sebelumnya kita putar video dulu ya, supaya kalian tidak bosan, nanti baru kita pahami nih model seri-serinya. Sabar ya. Ayo. Ini produk dari mahasiswa FKIP Unipa, FKIP jurusan biologi, dan Ibu juga sudah izin untuk share menggunakan video ini karena ini hak ciptanya dia. 3 macam hubungan antar tulang, Pak. Mohon maaf, bisa kelihatan Kak, Pak? 3 macam hubungan antar tulang pada manusia. Halo? Kelihatan. Sudah bisa kedengaran? Kelihatan. Kelihatan Ibu. Kelihatan juga. Kelihatan, Bu. Bagaimana? Sudah kelihatan, Nak? Sudah kelihatan dan suaranya Kelihatan, terdengar. Bu. Mohon maaf, satu orang yang bicara Ibu nggak dengar, Nak. Kelihatan Ibu. Oh, sudah kelihatan. Sudah Suaranya, kelihatan, Bu. suaranya Iya Bu, kelihatan Bu. Suaranya sudah dengar. sudah ya? Baik. Terdengar Bu. Iya. Siap. Ini namanya Stella G. Sayori. Hubungan antar tulang pada manusia. Ada 3. Ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis atau
persendian. Berikut kita akan menjelaskan tentang diartrosis dan peragaan tentang gerak dari diartrosis atau persendian. Persendian adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan pada manusia. Diartrosis inilah yang memungkinkan manusia bisa bergerak secara bebas, dapat beraktivitas dan melakukan segala macam aktivitasnya. Persendian pada sistem gerak manusia. Yang pertama ada sendi peluncur, sendi pelana, sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, dan sendi geser. Yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah tipe sendi yang membentuk gerakan paling bebas di antara sendi-sendi lainnya. Contoh dari sendi peluru terdapat pada sendi antara tulang pinggul dan tulang paha. Sendi antara tulang lengan atas dan tulang belika. Contohnya seperti berikut. Dua, sendi engsel. Sendi engsel adalah tipe sendi yang memiliki gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, seperti engsel pintu. Contohnya pada gerakan pada tangan, terdapat siku, lutut, dan pada jari. Adalah sendi putar. Nah, sendi putar ini memiliki prinsip kerja sebagai berikut, yaitu ujung tulang yang satu berporos dan seperti cincin yang berputar. Jadi contohnya seperti di tangan ini, pergerakan persendian antara tangan seperti begini, dan pada kepala kita bisa memutar atau menggeleng. Itu disebut dengan sendi putar. Contohnya seperti begini. Adalah sendi pelana. Sendi pelana merupakan pertemuan dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Nah, sendi pelana dapat menggerakkan tulang kedua arah, muka belakang dan ke samping. Sendi pelana terdapat pada pangkal ibu jari. Contohnya seperti berikut. Dan yang kelima ada sendi geser. Sendi geser menghubungkan dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Nah, prinsip kerja dari sendi geser ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lainnya. Nah, sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan juga ke belakang. Nah, sendi geser terdapat pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, serta pada tulang belakang. Ini merupakan sendi dari sendi geser. Ada sendi luncur. Sendi luncur merupakan modifikasi dari sendi lesung atau sendi peluru. Nah, sendi luncur memungkinkan gerakan membungkuk dan menengadah. Sendi luncur terdapat pada sendi-sendi pada telapak tangan dan telapak kaki. Contohnya dari sendi luncur seperti berikut. Tipe-tipe persendian pada manusia ada 6 macam tipe persendian pada manusia, seperti yang sudah tadi dijelaskan dan memberikan peragaannya. Nah, akhir dari video ini, selamat siang dan terima kasih. Ya, mudah-mudahan sudah jelas ya. Jadi Pak Maman, ya Bu, itu bentuk praktikum mahasiswa waktu masa COVID lalu, semester genap lalu. Oh iya. Biasanya kami di kelas, tapi karena COVID, akhirnya saya memberikan video, saya minta kreativitas mereka membuat video dengan berbagai macam model, mahasiswa membuatnya. Saya pilih tadi satu, ada yang bergerak di pinggir pantai karena katanya signalnya jelek, ada bergerak di dekat kebun, di jalan raya. Tak jadi masalah bagi saya karena yang penting dia sudah belajar memahami dan mengerjakan tugas praktikumnya. Ya, ini kami belum praktikum ini Bu, masih menunggu ide juga ini untuk praktikum Anpisman ini. Mungkin kayak tadi tuh bisa jadikan praktikum. Di Anpisman kami yang di FKIP itu biasanya saya juga minta buatkan mereka alat peraga, Pak. Iya. Ya, saya punya alat peraga. Bisa kelihatan kan? Nah, ini contohnya alat. Ya, ini alat-alat peraga dia, contohnya. Nah, biasanya alat peraga itu setelah dibuat, saya minta tolong diserahkan di sekolah-sekolahan atau kami simpan di lab zoologi
supaya saat praktik kunjungan siswa atau open lab istilahnya bisa kami tunjukkan. Jadi saya ingin mengajak mahasiswa membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain dan berbagi ilmu untuk yang lain. Jadi ini mereka buatnya tergantung kreativitas mereka. Ada pakai barang bekas. Prinsipnya pakai barang bekas, Pak. Jadi supaya tidak membuang biaya yang terlalu besar. Saya taruh dulu ya, Pak ya. Sabar. Oh iya, Bu. Nah, kembali lagi. Jadi praktikum itu nanti setelah mereka membuat, mereka juga karena namanya fisiologi, mereka harus bisa menjelaskan bagaimana prinsip kerjanya. Karena kalau hanya membuat media kan mata kuliahnya bukan media pembelajaran, tapi mata kuliahnya fisiologi. Jadi mereka belajar membuat alat peraga dan belajar menjelaskan. Dan bila penjelasannya kurang, ada yang kurang atau yang salah, saya akan luruskan, atau ada gambar yang salah, saya akan minta tolong diperbaiki. Karena jangan sampai alat gambar tersebut diberikan kepada orang lain atau diceritakan kepada orang lain padahal salah. Jadi kami sebagai penanggung jawab mata kuliah mengontrol alat peraga tersebut, Pak. Iya, Bu. Tapi memang yang dibuat harus yang berhubungan dengan mata kuliah fisiologi manusia. Terserah apa saja, mereka banyak membuat. Ada model bagian testis, reproduksi wanita, lidah, kerja pembentukan urin, bagaimana proses respirasi. Mereka bisa membuat misalnya pakai botol, ada pakai balon, nanti tinggal ditiup. Jadi balonnya itu menggambarkan paru-paru, ya, kapan mengembang, kapan mengempis, itu dilakukan. Jadi kita selain itu kami menilai kreativitas mahasiswa. Tapi biasanya kerjanya kerja kelompok, Pak. Iya. Hanya kami tidak banyak memberikan dalam satu kelompok, tidak memberikan banyak, mengkhawatirkan jangan sampai hanya satu orang yang kerja, yang lainnya hanya dapat nilai. Bagus, kita belajar menghargai pekerjaan teman yang lain. Iya. Begitu, Pak. Mungkin informasi itu bisa Bapak pakai di masa pandemi ini. Iya, Bu. Ya, bisa jadi ide untuk kami praktikum di sini. Iya, Pak. Nah, di fisiologi hewan untuk kami saya sudah mulai memberikan praktikum. Saya coba pertama misalnya saya kirim video, saya menggunakan Google Classroom, mereka pelajari, terus bukti praktikumnya mereka upload kembali untuk melihat apakah betul mereka melakukan praktikum tersebut. Misalnya kemarin, mohon maaf, di materi kami yang pertama tentang pergerakan di dalam sel, jadi osmosis, difusi, transport aktif, dan sebagainya. Jadi mereka bisa lihat video, mereka boleh pilih mau cerita difusi kah, osmosis, atau transport aktif. Nah, tapi kalau sistem saraf, saya kemarin minta produknya. Silakan buat alat bantu mengenai sel saraf, neuron. Buat bagian-bagiannya, saya bilang nanti kalau pandemi sudah selesai, tolong produknya diberikan ke sekolah-sekolah supaya bermanfaat untuk yang lain. Begitu, Pak. Kemudian kemarin itu sel saraf. Nah, kalau praktikum sel saraf kan memang enaknya kita pegang katak langsung biar kelihatan. Iya, karena abstrak sekali. Iya, abstrak sekali. Terpaksa saya hanya kasih video, mereka menceritakan kembali. Karena memang itu tidak bisa diwakilkan. Ini baru kalau saya minta tolong cari kataknya, belum tentu saat ini katak mudah
didapat. Nanti anak-anak punya alasan lagi, Ibu cari kata-katanya nggak dapat Bu, dan sebagainya. Jadi mereka, jadi di dalam praktikum itu saya melihat analisis mereka atau bagaimana mereka menceritakan kembali video yang mereka lihat, Pak. Begitu, Pak. Baik ya, saya lanjut lagi ya. Ini kayaknya sudah mau selesai kok. Tadi kan kita sudah dengar nih. Halo anak-anak sayang, masih mendengarkah? Ibu. Masih, Ibu. Masih, Bu. Masih mau mendengar. Nah, ini ada bagian-bagian apa? Ada nama-nama sendi, Masih, terus Bu. nah, ada ciri gerakannya, terus ada contohnya. Nanti bisa kalian coba praktek sendiri dan kalau kita praktek sendiri akan memperkuat teori dan mudah untuk mengingatnya. Iya, betul. Nah, ini gambar-gambarnya. Kalau ingin tahu yang bagaimana bentuknya, ini gambar-gambarnya. Kadang-kadang Pak, saya ngajar Anfisman itu supaya saya tahu itu membosankan kalau berhubungan anatomi, karena disuruh menghafal dan sebagainya, supaya nggak bosan ya itu saya masukkan video atau kita bergerak bersama supaya ada yang melekat lah. Karena kalau suruh menghafal nama-nama Latin itu saya terus terang nggak begitu suka juga sebenarnya. Tapi karena anatomi dan fisiologi saling melekat, mau tak mau kita harus belajar. Ini Bapak keluar ruangan, signalnya tidak bagus ya Pak? Ini Bu, ya. Jadi harus keliling-keliling juga ini. Kasihan demi. Ya, ini kan host jadi agak berat bebannya. Betul Pak, kalau host itu kita harus yakinkan dulu semua signal berjalan dengan baik. Baik Nak, kita lanjut ya. Kita sudah belajar tulang, bagian-bagian tulang, bentuk tulang, jenis tulang. Terus kita juga sudah belajar bagaimana tulang satu dan tulang lainnya disatukan melalui persendian. Kita sudah belajar macam-macam persendian. Tadi sudah lihat contoh-contoh persendian melalui video. Sekarang kita bisa melihat gerakan, nama-nama gerakan yang terkait dengan persendian. Ada yang mau coba kah? Sekarang mahasiswa UNIP mau coba nggak? Ada yang mau coba? Silakan berdiri, boleh membaca. Ini misalnya ekstensi dan fleksi. Bapak bisa sebutkan nama mahasiswa salah satu, Pak, supaya mereka aktif mau mencobanya. Silakan menurut Bapak siapa? Ayo, siapa yang ini? Oh, inisiatif sendiri tanpa ditunjuk. Praktekkan ekstensi dan fleksi. Ayo, 1, 2, 3, siapa? Ayo, 1, 2, 3, siapa? Masa harus ditunjuk? Ayo, siapa inisiatif? Banyak loh, ada 66 orang. Iya, 66 orang ini. Gerakan meluruskan dan membongkokkan. Kalau salah nanti kita perbaiki. Tidak perlu khawatir dipidana. Jangan takut salah. Proses belajar itu jangan takut salah. Nah. Ayo, siapa? Hidupkan mic-nya. Mereka harus bergerak, Pak. Iya, mungkin berdiri, bagaimana meluruskan, bagaimana menekuk. Berdiri tapi tetap di kamera ya, kelihatan gerakannya di kamera. Iya. Ayo, siapa? Gak usah takut salah. Atau boleh pilih mana yang kira-kira bisa dilakukan. Ini ada banyak macam. Silakan dipilih, Nak. Ini pada takut ini kayaknya pada takut salah. Ayo, Marin, coba. Marin. Nanti yang ada yang dari Raja Ampat, Pak. Kenapa? Yang Bapak bilang dari Raja Ampat, biar teman-teman dari Papua kita bisa melihat, oh rupanya teman kami ada juga yang kuliah di Universitas Bengkulu. Iya, biar sekalian perkenalan wajah ini. Ada Morin? Mana Morin tadi? Hilang?
Ada Pak, tapi kalau untuk yang berdiri kayaknya Morin belum bisa Pak, soalnya nggak ada media buat itu. Nggak bisa. Kalau yang hanya menggunakan tangan, mungkin Morin bisa Pak. Itu kan ekstensi fleksi cukup dengan tangan. Iya, tidak pakai alat bantu. Tidak perlu berdiri itu. Oke. Mana Morin? Sudah hidup videonya? Hadir, Pak. Yang pertama gerak ekstensi yaitu gerak meluruskan. Kemudian ada gerak fleksi, gerak menekuk, membengkok, misal gerak siku dan lutut dan ruas jari. Kalau siku berarti seperti ini. Iya. Kemudian ya. Kemudian ruas jari yang iya. Ya, 100. Betul, Nak? Ya, jadi banyak ini, padahal bisa. Iya. Jangan khawatir ya, Nak, untuk mencoba ilmu atau dalam proses belajar harus berani mencoba. Supaya kita tahu, kalau salah kita akan ingat, tapi kalau benar kita akan senang. Oh, rupanya saya bisa, saya paham. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan takut ditunjuk. Ibu biasa kalau kasih kuliah bisa saja tanya sama teman-teman yang lain, Ibu lebih senang tanya jawab. Niatnya bukan menguji, tetapi berpartisipasi aktif. Karena proses belajar ini melibatkan kedua belah pihak. Terima kasih, Morina. Ya, lanjut, Bu, sama. Tunjuk siapa lagi, Pak? Ayo, yang abduksi dan adduksi, siapa yang mau praktek? Bapak Yunidar, Pak. Ayo Yunidar, alhamdulillah ada yang mau tanpa ditunjuk. Mantap. Baik Bu, yang kedua gerakan adduksi dan abduksi. Jadi adduksi gerakan mendekatkan tubuh, contohnya gerakan tangan yang dirapatkan ke tubuh. Sedangkan gerakan menjauh dari tubuh, gerakan abduksi, gerakan tangan yang menjauh dari sisi tubuh. Betul, Nak. Terima kasih, Yunidar. Alhamdulillah. Betul, Nak. Jadi ini hanya beda antara B dan D. Tapi gerakannya jauh berbeda. Yang abduksi menjauhi badan, ya. Kalau abduksi kita bisa menekukkan tangan. Mohon maaf, ada teman-teman lagi rapat untuk persiapan akreditasi prodi. Saya bertanggung jawab untuk tetap izin sebentar untuk mengajar karena kita sudah menskedulkan. Iya. Terima kasih ya, Nak Yunidar sudah sudah memperagakan tentang abduksi dan adduksi. Baik, yang ketiga masih ada kesempatan. Siapa? Ayo, depresi dan elevasi. Ayo bersuara, sebutkan namanya. Khofifah, Pak. Nah, ayo Khofifah. Oke, silakan, Nak. Nah, kalau depresi itu kan gerakan menurunkan, itu seperti ini. Kemudian elevasi itu gerakan mengangkat, yaitu seperti ini. Gerakan di tulang leher ya. Oh, bisa macam-macam, Pak. Bisa waktu kita ambil barang di lantai, kita ambil, kita taruh di lantai, itu menurunkan, terus waktu kita ambil, kita mengangkat. Di contoh Khofifah juga benar. Jadi banyak macam, Pak, untuk gerakan ini. Terima kasih, Khofifah, sudah benar. Mudah-mudahan bisa ingat ya. Gubernur Jawa Timur. Oh, Gubernur Jawa Timur, Khofifah. Jadi mudah diingat namanya, Nak. Lanjut. Siapa lagi, Nak? Ayo, supinasi dan pronasi. Siapa lagi yang mau praktek? Paling gampang ini. Ayo, sebutkan namanya. Nabila, Pak. Ayo, Nabila. Ayo, Nabila, silakan, Nak. Kalau gerak supinasi itu kan gerak menengadahkan tangan, berarti seperti ini. Iya, betul. Kalau gerak
pronasi berarti menungkupkan tangan. Jadi intinya seperti membolak-balikkan telapak tangan. Iya, betul. Terima kasih Nabila, sudah benar. Ya, Bu. Jadi gerakannya antagonis ya Pak ya, kalau kita bilang di prinsip fisiologi antagonis. Ada yang meluruskan, ada yang membengkokkan, ada yang menjauh dari badan, ada yang mendekatkan, itu namanya antagonis, perlawanan. iya. Terima kasih ya Nak Nabila. Terakhir inversi. Ini harus laki-laki mungkin ini mengangkat kaki. Ayo satu yang laki-laki tadi empat contoh Bapak, perempuan mahasiswa semua. laki-lakinya ada berapa Pak? Ada Mahasiswa laki-laki 8 apa 9 ya? tidak banyak juga ya, sama. Mahasiswa biologi kayaknya minim laki-laki. Iya, lebih banyak perempuannya. Banyak perempuan. Ayo siapa yang laki-laki? Kasih contoh memeringkan telapak kaki ke arah dalam dan satu lagi ke arah luar. Inversi dan eversi. Ayo siapa? Tadi yang ketua komti itu apa Pak? Singkatan komti. Komisaris tingkat biasanya Bu. Oh wah, gagah bener namanya. Kalau kita bilang ketua kelas. Komisaris. Oh, Debbie. Halo Debbie. Debbie Karet monitor. Halo. Iya Ibu. Iya. Nah ini rupanya mereka punya istilah komti. Itu sama seperti ketua kelas gitu ya Pak ya? Gimana Bu? Seperti ketua kelas ya Iya, istilah ketua komti. kelas, ya. Cuma namanya lebih keren jadi komti. Mereka namanya pakai komti, nah kita pakai ketua kelas ya. Siapa tahu bisa kita pikirkan nama komti itu. Karena biasanya anak kalau sudah ditunjuk jadi ketua kelas, Debbie pernah jadi ketua kelas. Jadi kalau sudah ditunjuk jadi ketua kelas, mereka biasanya komplain, yang lain dulu dan sebagainya. Tapi kalau mungkin nama komti, wah kayaknya keren ini. Baik Pak. Iya, jadi inilah macam gerakan yang dilakukan oleh persendian. Baik, sekarang kita masuk gangguan dan kelainan tulang. Kalau fisiologi, kita kan akan belajar fungsi tubuh secara normal atau sehat. Iya. Nah, kalau mengalami gangguan atau kelainan, berarti proses fisiologinya tidak berjalan dengan baik. Makanya biasanya kalau kita belajar ilmu fisiologi, erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Nah, hanya bedanya kalau dokter bisa tahu obat dan obat untuk gangguan atau kelainan dari sistem organ tersebut. Tapi kalau kami biologi tidak bisa memberikan obat-obatan tersebut. Hanya Tapi paham minimal, proses ya. iya betul Pak. Tapi minimal kita bisa tahu bahwa sistem organ itu tidak selamanya berjalan dengan normal, pasti bisa jadi ada masalah. Nah, macam-macam masalah kita sebut sebagai gangguan atau kelainan. Jadi pada tulang ada gangguan tulang, ada gangguan persendian, ada gangguan lain, dan gangguan ruas tulang belakang. Kalau ada tabrakan, orang patah tulang, menurut orang fisiologi, mereka sudah mengalami gangguan tulang. Nama dari patah tulang kita bilang fracture. Nah, biasanya orang patah tulang itu bisa dikembalikan, harus digips, operasi atau pasang pen, dan sebagainya. Nah, ini penyelesaiannya oleh kedokteran. Terus persendian. Kita asik-asik berlari, tiba-tiba terkilir. Nah, berarti kita sedang mengalami gangguan pada persendian. Ada juga sendi yang tidak bisa bergerak. Aduh, tangan saya kaku sekali. Kenapa ya? Nah, berarti kita menganggap sendi kita sedang mengalami gangguan. Ada juga artrisis. Ini mudah-mudahan yang mudah-mudahan nggak ada ya. Biasanya hubungan dengan asam urat ini, gout arthritis.
Jadi sendinya radang, artritis. Kalau got artritis sudah radang, tidak bisa bergerak. Nah, gangguan lain mikrosepalus. Mikrosepalus itu mikro itu kecil, sepalus itu kepalanya ukurannya kecil. Osteoporosis ini berhubungan dengan kekuatan tulang, biasanya orang tua atau yang kekurangan kalsium atau vitamin D. Dan sakit rahitis, kekurangan sinar matahari. Ibu mau sampaikan, dan mungkin Pak Maman punya pengalaman ya. Saya punya teman Pak, dulu kuliah di Perancis, Paris, istrinya melahirkan. Kemudian dia bilang dia bersyukur sekali kita orang Indonesia, lahir di Indonesia, kita tidak perlu beli vitamin D. Ya, di sana mereka perlu penambahan vitamin D dan sangat mahal. Untuk teman-teman biologi yang baru bergabung, biologi Unipa, Ibu yang memperkenalkan Pak Maman ini kuliah S3 dari Inggris ya Pak ya? Iya betul Bu, di Nottingham. Dari Birmingham. Nottingham Bu, di itu kotanya Robin Hood. Oh. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung ini kayaknya mahasiswa yang betul-betul ambil fisiologi hewan sedang UTS Pak. Jadi mohon maaf tidak bisa bergabung, tapi alhamdulillah masih ada mahasiswa lain yang mau bergabung yang sedang menyusun skripsi atau yang tidak ada jadwal UTS-nya. Iya. Jadi Bu sampaikan sekali lagi, jadi Pak Maman ini S3-nya dari luar negeri, yaitu dari Inggris. Siapa tahu ada yang berminat mau sekolah di luar negeri, bisa komunikasi lanjut dengan Pak Maman. Nanti saya izin kasih nomor HP Bapak kalau ada yang mau tanya-tanya ke Bapak ya Pak ya. Boleh Bu, boleh. Tidak apa-apa. Iya. Iya. Ini tadi berhubungan dengan rahitis tulang tadi. Vitamin D bermasalah. Apakah betul Pak? Bisakah Bapak cerita mengenai kekurangan vitamin D atau hubungannya kan dengan sinar matahari nih ya Pak ya? Iya. Iya. Iya betul, kalau di Eropa itu memang kalau pada musim dingin mereka itu mungkin ya sampai 25% atau 30% itu mereka pergi keluar liburan. Ya karena salah satu alasannya masalah vitamin D yang sangat kurang pada musim dingin ya. Musim dingin mungkin matahari terbit baru jam 9, jam 3 sore sudah hilang. Jadi hanya 6 jam matahari. Dan itu pun nggak cerah seperti ini di Indonesia. Banyak mendungnya ya. Jadi ya, remang-remang lah mungkin sepanjang hari itu dari bulan November mungkin ya, November sampai akhir Januari. Jadi kenapa kalau orang-orang Eropa atau orang-orang Australia itu pada liburan ya karena salah satunya untuk vitamin D ya, terutama bagi anak-anak atau bagi yang sudah tua-tua. Nah, beruntunglah kita di Indonesia yang tidak perlu, mungkin karena uangnya juga nggak ada kali ya. Jadi tidak perlu liburan ke belahan bumi yang berbeda. Karena kita vitamin D-nya cukup. Jadi pilihan mereka itu hanya apakah konsumsi vitamin D atau cari daerah yang sinar mataharinya cukup. Ya. Iya. Jadi tadi dikatakan oleh Bu Ranti kalau vitamin D harganya mahal ya. Yang murah itu ya liburan ke daerah yang mataharinya cukup. Ya, mungkin seperti itu Bu Ranti. Terima kasih Pak penjelasannya. Jadi beruntung kita di Indonesia ya Nak. Jangan karena matahari ada matahari kalian mengeluh, aduh matahari belum apa-apa sudah panas begini. Padahal di daerah lain mereka justru mencari sinar matahari. Ini berhubungan dengan rahitis. Selanjutnya gangguan pada ruas tulang belakang. Tulang belakang kita kan beruas-ruas. Nah, ruas-ruas itu bisa mengalami masalah. Ada namanya lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nanti Ibu tunjukkan gambar-gambarnya ya. Ini kalau fraktura tarik, tulang patah. Kalau patah keluar, ini fraktura terbuka. Tapi ada yang tidak kelihatan patah. Patahnya di dalam, kita namakan fraktura tertutup. Inilah yang namanya lordosis. Nah, nanti coba kalian berdiri tegak, kalian lihat posisi kalian, apakah bentuknya begini.
Ini bentuk lordosis, ini bisa disebabkan karena pengaruh duduk yang sembarang. Suka-suka hati miring lah, nonton TV sambil rebahan. Rebahan posisinya tidak benar. Itu efeknya nanti akan mengganggu pembentukan bukan pembentukan, posisi tulang. Saya ingin sampaikan Pak, pengalaman saya waktu saya sekolah bahwa anak-anak mereka kuliah mereka belajar di SD, untuk duduk pun dari SD sudah diajarkan. Iya. Jadi nanti Pak Guru bukan hanya mengontrol pelajaran, tapi cara duduk pun. Nanti kalau ada yang miring duduknya diluruskan lagi. Iya. Dan begitu Pak. Saya nggak tahu pengalaman Bapak di sana. Jadi untuk duduk pun mereka kontrol, terutama dari TK sampai SD, karena itu masa pertumbuhan dan proses tulang belulangnya, pembentukannya juga ini kan seperti itu. Iya. Ada ilmunya Bu, satu cabang ilmu namanya itu, kalau nggak salah saya namanya ergonomis ya. Jadi posisi tubuh yang pas untuk kenyamanan anatomi fisiologi. Bapak mohon maaf, ini berhubungan dengan tugas saya sebagai panitia, saya izin 1 menit dulu. Sebentar. Boleh, lanjut. Tidak apa-apa. Bagaimana? Ya, jadi sambil nunggu Bu Ranti, jadi saya juga baru tahu waktu ngambil S3 itu ada satu bidang ilmu yang namanya ergonomis. Dan itu masuk di bidang teknik. Jadi posisi yang nyaman, yang aman untuk anatomi fisiologi tubuh, untuk berdiri itu bagaimana. Posisi duduk yang aman ya, jadi yang tidak akan menimbulkan kelainan sewaktu berbaring, sewaktu duduk, itu ada ilmunya, ada aturannya. Terus berdiri itu berapa lama boleh non-stopnya ada, duduk berapa lama non-stopnya juga ada. Jadi memang sampai ke detail itu diperhatikan. Jadi nanti kalau mau tahu berapa maksimal yang boleh duduk, berapa maksimal yang boleh berdiri, ya coba googling kata ergonomis ya. Ini mereka gunakan terutama ini untuk karyawan. Jadi biar karyawannya itu kerjanya optimal, produksinya bisa bagus. Jadi posisi berdiri, posisi duduknya itu diatur. Ya sehingga kalau kita kan kadang baru 2 jam di depan laptop sudah pegal pinggangnya ya. Sudah mau langsung baring. Tapi kalau posisi tubuhnya disesuaikan dengan kondisi saraf, kondisi tulang, mungkin kita tahan sampai 4 jam di depan laptop. Sehingga produktivitasnya juga menjadi lebih bagus. Ya. Memang mungkin awal-awal terasa berat ya, karena semuanya diatur. Ya, saya pernah kerja di pabrik farmasi di sana, namanya Boots ya. Itu kalau kerja itu misalnya yang paling ujung ngisi cairan, ngisi obat krim, misalnya krim anti matahari. Setelah dimasukin dari pipanya masuk 1 orang, rantainya jalan, geser. Ada yang bagian nutup, hanya nutup aja kerjanya. Terus geser lagi, ada yang bagian label. Jadi nempelkan label ke dinding botol. Terus geser lagi, ada yang bagian bungkus. Jadi masukin botol tersebut ke dalam kotak kertas. Kemudian geser lagi, ada yang bagian packing. Masukin kotak-kotak tersebut dalam ukuran 12 buah atau 24 buah. Dan kerjanya itu di rolling, jadi setiap setengah jam gantian. Ya, sehingga tidak selamanya duduk, tidak selamanya berdiri, dan tangannya yang bekerja juga gantian. Ya. Itu mereka belajar ilmunya sampai ke detail seperti itu, sehingga kesehatan karyawannya juga terperhatikan, produktivitas kerjanya juga terperhatikan ya. Nah, mungkin kita belum sampai sejauh itu ya. Jadi walaupun mungkin sampai 4 jam, 5 jam pada posisi yang sama, mungkin pimpinannya tidak memperhatikan, sehingga nanti produktivitasnya menjadi kurang ya. Dan itu tidak bisa dicegah karena itu kan alami. Kalau sudah capek, pegal ya nggak bisa dipaksakan kan. Kalaupun dipaksakan nanti malah kinerjanya hanya membuang waktu, membuang sumber daya, tapi kinerjanya nggak optimal. Ya. Jadi seperti itu mungkin.
terutama masa belajar saat begini toh Pak, kita duduk terus dan sebagainya. Jadi titip pesan untuk mahasiswa, perhatikan cara duduk dan sebagainya. Mungkin karena kalian masih muda tidak merasakan ada permasalahan di tulang. Nanti semakin bertambah umur biasanya akan terlihat efeknya. Begitu ya Pak ya? Ini Bu, satu lagi mungkin karena ini mereka kan calon guru ya. Jadi nanti kalau di SD muridnya sudah mulai gelisah, sudah 3 jam dari jam berapa? 7:30 ya? 7:30 sampai 11 itu belum istirahat, ya jangan dilempar anaknya. Memang karena tidak alamiah, nggak nyaman lagi. Ya, jadi maksimalnya ya 2 jam ya, harus ada gerakan tulang. Ya, mungkin seperti itu. Oleh sebab itu kan untuk pengaturan jadwal kuliah pun tidak ada kita sampai kuliah 3 jam untuk duduk, kecuali kalau praktek ya, karena praktek kan bergerak toh, tapi kalau kuliah memang tidak dibenarkan kita duduk selama nonstop 3 jam tersebut. Ya. Pak Maman, ini sudah mau 11:30, sementara saya punya tanggung jawab. Apakah materi kita bisa tinggal gambar ini saja, apa tinggal gambar, sabar ya, saya tadi mau selesaikan dulu ya Pak ya, tinggal sedikit. Terus mohon maaf Pak, mohon maaf Pak untuk tanya jawab, mungkin bukan saya tidak mau menjawab, tapi karena saya ada tanggung jawab untuk akreditasi Prodi ya, jurusan. Ini tanggung jawab. Ada Pak Rektor sedang pimpin rapat di pasca, jadi saya minta izin karena ingat janji dengan Bapak, saya tetap harus jalankan. Tidak apa-apa Bu, ini sudah 1,5 jam Bu, sudah jadwal kuliah normal, sudah biasa ya. Jadi mungkin 3 menit lagi sudah nggak apa-apa, sudah habis waktunya. Iya, jadi mohon maaf ya Nak, Ibu tidak buka tanya jawab karena tinggal 3 menit, tapi Ibu hanya minta pendapat, mudah-mudahan materi yang Ibu berikan ini bisa bermanfaat, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari bisa dipakai juga. Mungkin ada 1-2 orang kah yang bisa memberikan pendapat pertanyaan tadi, kami persilakan. Ayo, jadi Bu Ranti minta pendapat kira-kira sistem kuliah studi kita ini kemarin dengan Bu Diah Jawa Timur ya, sekarang ada Bu Ranti dari Papua. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan ini mahasiswa dari UNIP dari Bengkulu? Ayo, siapa yang mau ngomong? Bagaimana kesan dan pesan yang dirasakan dari 2 kali kuliah tamu? Mana si Intan Okta Delta? Mana dia? Biar ngomong dulu. Intan? Saya Pak. Nah, Ya, ayo. Pak. Gimana pendapatnya? Menurut saya kuliah tamu seperti ini sangat bermanfaat karena kan di setiap dosen tentunya cara penyampaian materinya berbeda. Nah, jadi nanti ilmu yang didapat juga berbeda juga. Jadi kayak ilmunya semakin bertambah dan menambah pengalaman seperti bagaimana sih sebenarnya cara guru-guru menyampaikan materi yang baik. Misal kalau dengan Bapak kan, Bapak menjelaskan secara detail, gambar-gambar. Kalau dengan Ibu tadi, ada dikasih video juga. Nah, jadi nanti pembelajaran juga untuk kami ke depannya kalau menjadi seorang guru, membuat pembelajaran tersebut tidak membosankan dan memakai media-media yang telah dipelajari. Ya, Pak. Terima kasih. Itu saja, Ya. Pak. Terima kasih, Intan. Sama Ibu, sama-sama Pak. Yang laki-laki, coba Amabel. Mana Amabel? Amabel? Lagi tidur apa? Lagi tidur? Sudah tidur lagi? Tidak ada Amabel, ayo Tulus. Tulus yang online ini. Coba Tulus, bagaimana pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat Pak, terutama cara mengajarnya juga seperti kata Intan Nova Delta tadi. Cara mengajar dari dosen itu bermacam, jadi bisa juga dijadikan ilmu untuk pengajaran bagaimana ke depannya terhadap, apalagi kami kan sebagai calon guru Pak. Jadi bisa kami jadikan acuan bagaimana cara mengajar kami kepada murid, pada siswa-siswa di sekolah nanti Pak. Bagaimana yang kira-kira efektif untuk siswa-siswa nanti Pak. Ya, baik. Terima kasih Tulus. Ini satu Sama, lagi. Boleh satu lagi Bu ya? Boleh, silakan Pak. Satu lagi ini siapa? Anggi Anggra ini. Anggi? Atau siapa? Siapa yang mau bicara? Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas tadi Pak. Ayo, siapa satu lagi yang mau ngasih pesan dan kesan tanpa ditunjuk? Ayo, 1, 2, 3, siapa? Masa banyak ini? Masa harus ditunjuk terus? Mereka malu mungkin. Malu masuk kamera sepertinya. Ya, alhamdulillah Pak, 2 orang tadi sudah memberikan tanggapan positif. Ibu pribadi berharap materi yang Ibu berikan tadi seperti Ibu sampaikan, kalau cerita anatomi memang membosankan, jadi harus atur strategi supaya mahasiswa mau mendengar, mau melihat. Ibu berusaha cari-cari video, Ya, menarik minat. dengan video. Iya, karena tadi kalau nama-nama tulang, Ibu pribadi kalau ditanya tidak semua tulang Ibu juga hafal. Iya. Biarlah Google yang hafal. Iya. Bisa lewat mendengarkan video, praktek sendiri, atau sambil mereka bernyanyi, sambil mengingat-ingat namanya. Ya. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat. Bila ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita sama-sama punya peran dalam proses belajar. Dosen tidak akan berarti tanpa mahasiswa, mahasiswa tidak akan berarti tanpa dosen. Jadi kita harus bekerja sama dalam proses belajar. Mudah-mudahan ke depannya anak-anak UNIP atau mahasiswa UNIP ada yang juga mau jalan-jalan ke Manokwari. Oh, pengen banget kayaknya ini. Ke Raja Ampat ya. Raja Ampat. Raja Ampat dari kami, Pak, tapi ada mahasiswa Bapak tadi yang Raja Ampat ya. Iya. Saya juga mohon maaf Pak Maman kalau ada sesuatu yang kurang berkenan selama kita berkomunikasi, tapi harapan saya mudah-mudahan materi yang diberikan ini bisa membantu membuka wawasan mahasiswa dan bisa bermanfaat. Minimal adalah yang diingat walaupun hanya 1-2 istilah. Karena memang kalau di fisiologi atau kita belajar biologi banyak istilah-istilah ya Pak ya. Iya, nama-nama yang aneh. Nama-nama yang aneh. Baik Pak, dengan demikian saya kembalikan kepada Pak Maman sebagai penanggung jawab mata kuliah ini. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu, kami yang terima kasih banyak. Mungkin minta tolong hostnya dikembalikan ke saya Bu, biar nanti rekamannya tersimpan. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Ranti. Mungkin mikrofonnya bisa kita hidupkan semua. Kita beri ya tepuk tangan. Terima kasih kepada Bu Ranti. Ayo dihidupkan mikrofonnya semua. Ya, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih untuk Bu Ranti yang telah berkenan menjadi dosen tamu pada kuliah Pisman hari ini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita dapat dari beliau. Ya. Mungkin seperti itu saja kuliah Kayaknya Pak. Kenapa Bu? Hostnya bukan di saya cari-cari, saya tidak dalam jadi host. Coba Bapak lihat. Iya. Mungkin hostnya. Mungkin sudah kembali ke saya Bu, saya cek dulu. Oh belum Bu? Iya, Di mana hostnya ya? Sudah tertulis.
Zoom Edu host. Oh iya, berarti betul Bu, di saya Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama, Sampai ketemu di lain waktu kita bisa kuliah lagi bersama. Amin. Ya, Bu, kasih jalan terus ya. Amin. Boleh Lip, Terima kalau mau kasih. Lip, silakan, tidak apa-apa. Iya, saya mundur dulu Pak ya. Ayo Bu, silakan, boleh. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak. Ya, jadi ya terima kasih adik-adik yang dari Papua. Baik Bapak. Baik Bapak, terima kasih juga. Terima kasih Bapak. Ayo, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Ya, jadi mungkin seperti itu kuliah tamu kita pada hari ini. Hari Jumat kita pertemuan lagi untuk membahas pertemuan kedua materi sistem sirkulasi. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Mau disampaikan sebelum kita tutup? Sudah 9.35. Ini baru Amabel baru bangun ini. Tadi kayaknya belum bangun. Enggak Pak, tadi keluar saya minum obat Pak. Jadi pas lihat HP teman-teman manggil Abel dipanggil Bapak. Ya, sudah lewat peluangnya. Ada yang mau ditanyakan? Disampaikan sebelum kita tutup? Nanti Saya Pak. ayo, Rama apa? Saya pernah baca kan Pak, vitamin D itu bukan dari sinar matahari, tapi sinar matahari itu cuman merangsang pembentukan vitamin D. Bagaimana itu Pak? Ya, Mungkin Bapak betul. bisa menjelaskan lebih detail lagi. Ya, jadi betul vitamin D itu merangsang pembentukan dan membantu selama proses pembentukan. Ya, karena kan makanan itu cara masuk ke tubuh kita tidak bisa lewat kulit, tidak bisa lewat sinar. Jadi memang tetap yang kita makan itu kalsium, fosfor, ya bahan-bahan pembentuk tulang dan vitamin D. Tapi vitamin D tanpa bantuan dari matahari mereka tidak seaktif ya, tidak sebagus sintesisnya kalau ada bantuan matahari. Dan itu sangat penting. Jadi walaupun mereka minum susunya lebih bagus dibanding kita. Mereka minum susunya susu segar dari sapi, dari kambing atau dari apapun itu. Mereka nggak minum teh itu nggak pakai gula. Minum teh itu pakai susu. Minum kopi pakai susu. Dan susunya bukan susu kental manis ya. Bukan susu pakai gula, tapi memang susu yang asli dari hewan dan kemudian mungkin dipasturisasi atau diasamkan. Jadi tahan agak seminggu. Vitamin D-nya tinggi. Tapi tanpa matahari, vitamin D itu tidak terlalu bagus pembentukannya di tubuh. Ya, karena mereka untuk faktor inisiasi pembentukan dan untuk membantu proses pembentukan di tubuh itu tidak dapat sinar mataharinya. Sedangkan kita mungkin yang di Indonesia asupan vitamin D-nya jauh dibanding mereka. Coba saya tanya siapa yang minum susu dalam seminggu ini? Ada nggak? Yang bukan susu kental manis ya. Kalau susu kental manis itu mungkin itu bukan susu ya, itu dikasih gula. Ya. Mungkin kalau susu langsung dari kambing nanti jatuh. tidak ada mungkin dalam seumurnya juga belum ada. Ada nggak yang pernah minum? Ada, Pak. Ada. Susu dari mana? Susu kambing. Susu kambing murni ya. Susu kambing. Itu rasanya beda. Jadi kalau di IPB waktu saya S2 itu memang ada peternakan. Jadi peternakan itu mereka langsung produksi susu pasteurisasi. Kalau kita minum itu memang agak terasa bedanya. Jadi badan terasa agak lebih panas. Ya, agak lebih banyak energinya. Beda dengan ketika kita minum susu yang kental manis atau susu yang kalengan ya, beda. Jadi vitamin D mereka tinggi tapi tetap saja kurang kalau musim dingin ya, ketika cahaya matahari tidak ada karena proses optimalisasi vitamin D butuh cahaya matahari. Ya. Seperti itu mungkin Rama. Ya, ada lagi kira-kira satu lagi sebelum kita tutup? Iya Pak, terima kasih Pak. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita sambung hari Jumat jam 8 ya. Nanti mungkin saya akan post beberapa pertanyaan di forum, tolong untuk sama-sama kita diskusikan ya. Walaupun tidak saya nilai jawaban di forum ya, tetapi itu ada catatannya, ada rekamannya. Jadi nanti ketika saya membuat nilai keaktifan,
saya akan kembali lihat ke situ siapa yang menjawab. Ya, dan usahakan menjawabnya itu ya duluan. Karena kalau yang menjawabnya belakangan dan sudah ada jawaban di atas, saya berasumsi itu copy paste dari jawaban di atasnya. Dan kalau menjawab pertanyaan yang sama, usahakan jangan sama dengan jawaban di atas. Usahakan melengkapi atau mengklarifikasi. Kalau jawabannya sama dengan yang pertama, ya yang pertama yang dapat nilai. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kalau mau mengulang jawaban yang pertanyaan yang sama, usahakan lebih lengkap. Ya, jangan sama persis, lebih lengkap. Atau kalau ada yang salah di jawaban yang pertama, klarifikasi, cantumkan sumbernya. Ya, jadi walaupun di situ belum saya nilai, itu rekamannya ada, catatannya ada, dan mungkin nanti ketika untuk mengambil nilai, saya akan kembali melihat siapa yang menjawab di forum. Ya. Ada yang mau ditanyakan? So far so good? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Terima kasih juga. Ya. Terima kasih dari Papua, masih ada Padilah ya. Terima kasih Padilah dan kawan-kawan dari Papua. Selamat siang mungkin di sana ya. Sekarang jam 12 ya. Selamat pagi untuk WIB dan selamat siang untuk Papua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.